Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Anissa Fatima selaku dosen pengampu praktek sistem informasi akuntansi yang telah meluangkan waktunya untuk melihat video review materi sistem informasi akuntansi semester lalu, yang dimana video ini dibuat untuk memenuhi tugas satu kita pada mata kuliah praktek sistem informasi akuntansi. Langsung saja kepada video presentasi kami dengan judul Review Materi Sistem Informasi Akuntansi Semester Lalu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas 2G, Prodi D4 Akuntansi Manajemen, dan saya, Lutfianur Rahma, absen 16, selaku moderator sekaligus pembawa review materi pertama. Baik, yang pertama adalah video ke-1 dengan judul konsep dasar sistem. Dengan pengertian sistem itu memiliki banyak sekali istilah, salah satunya adalah istilah-istilah atau definisi-definisi dari para ahli, contohnya seperti Gordon B. Davis tahun 1984 dan Raymond McLeod tahun 2001. Tetapi sistem pada bidang-bidangnya sendiri itu mempunyai sebuah persyaratan umum. Salah satu contohnya itu adalah elemen, lingkungan, interaksi antar elemen, dan juga hubungan antara elemen dan juga lingkungan. Nah, lalu poin pentingnya di suatu dasar sistem ini itu adalah bahwa suatu sistem harus memiliki sebuah tujuan untuk dicapai. Baik, selanjutnya adalah kumpulan elemen sistem. Pada video pertama dijelaskan bahwasanya elemen pada suatu sistem itu memiliki 5. Yang pertama adalah manusia, mesin, prosedur, dokumen, dan juga data. Lalu ada juga karakteristik komponen sistem, yang dimana terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah elemen subsistem, dimana elemen subsistem itu adalah elemen yang lebih kecil. Lalu yang kedua adalah elemen suprasistem, dimana suprasistem ini adalah elemen yang lebih besar. Jadi begitu mengenai penjelasan video pertama pada subbab konsep dasar sistem. Tetapi apa yang saya dapatkan di semester 3 mengenai sistem ini adalah bahwasanya sistem itu memang memiliki banyak sekali pengertian, tetapi tidak sampai mendalam untuk mempelajari istilah-istilah atau definisi-definisi dari para ahli. Nah, di video dijelaskan bahwasanya semua sistem pada bidang-bidangnya itu memiliki persyaratan umum. Tetapi di semester 3 saya tidak mendapatkan sebuah materi mengenai bahwasanya sistem itu memiliki persyaratan umum. Tetapi saya mendapatkan sebuah materi bahwasanya sistem itu harus memiliki sebuah tujuan untuk dicapai. Lalu mengenai kumpulan elemen sistem, saya hanya mendapatkan materinya itu hanya 4, yaitu manusia, prosedur, dokumen, dan juga data. Lalu untuk karakteristik komponen sistemnya sendiri, saya tidak mendapatkan materi tersebut. Nah, selanjutnya adalah informasi. Informasi di sini itu memiliki pengertian bahwa informasi adalah hasil pengolahan data yang diambil dari data-data acak yang nantinya akan digunakan untuk pengambilan suatu keputusan bagi sebuah perusahaan. Lalu selanjutnya adalah fungsi informasi. Fungsi informasi ini ada 3. Yang pertama adalah meningkatkan pengetahuan. Lalu yang kedua adalah mengurangi kesalahan dalam pengambilan keputusan. Lalu yang ketiga adalah memberikan data real. Lalu yang selanjutnya adalah standar informasi. Standar informasi ini jika di video itu ada 3. Yang pertama adalah akurat, terbaru, relevan. Sedangkan di semester 3 saya mendapatkan tambahan untuk standar informasi ini. Jadi di semester 3 saya mendapatkan standar informasinya 4. Yang pertama adalah akurat, relevan, terbaru, dan juga jelas. Di informasi ini saya mendapatkan semua materi informasi sesuai dengan video ke-1. Selanjutnya adalah informasi dan data. Pengertian dari data sendiri adalah data itu adalah sebuah sumber dari informasi. Nah, data yang kita pakai adalah data yang benar-benar terjadi atau data real. Nah, data ini sendiri juga adalah sebuah bahan mentah yang masih belum diolah, yang nantinya kita harus mengolahnya. Nah, biasanya data ini berbentuk sebagai angka dan juga huruf, atau bisa juga gambar, suara, dan lain-lainnya. Tetapi data ini masih acak, belum diolah menjadi sebuah informasi. Nah, lalu selanjutnya adalah siklus informasi. Siklus informasi di video ini dijelaskan sangatlah lengkap. Yang pertama dari data atau dasar, lalu selanjutnya adalah proses, lalu selanjutnya adalah output dari proses tersebut. Setelah itu akan adanya penerima, lalu juga akan adanya keputusan sebuah tindakan yang nantinya
apa yang akan kita lakukan atau apa yang akan diambil sebuah keputusan dari perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya adalah hasil dari tindakan. Jadi sebuah hasil yang kita dapatkan dari tindakan atau keputusan yang telah kita ambil. Lalu selanjutnya adalah data yang ditangkap, dan data yang ditangkap ini yang dimaksudkan adalah data yang kita dapatkan dari hasil tindakan atau keputusan yang kita ambil. Lalu selanjutnya adalah melakukan input data. Input data adalah memasukkan data yang nantinya akan diproses kembali dan akan dilakukan secara berulang dan menjadi sebuah siklus informasi. Nah, itu adalah yang didapat dari video. Tetapi jika mengulik dari semester saya hanya diajarkan secara garis besarnya saja bahwasanya siklus informasi itu adalah data, input, proses, output. Selanjutnya adalah sistem informasi. Sistem informasi sendiri itu digunakan untuk pengambilan suatu keputusan yang didapat dari berbagai informasi-informasi yang telah didapat dan diolah dari data yang ada. Nah, pada semester kemarin saya memang mendapatkan sebuah pengertian atau kegunaan dari sistem informasi ini, tetapi saya juga mendapatkan sebuah tambahan bahwasanya sistem informasi itu bersifat efektif dan juga fleksibel. Lalu selanjutnya adalah sistem informasi manajemen atau SIM. Nah, SIM ini adalah salah satu jenis dari sistem informasi yang akan digunakan oleh perusahaan. Nah, SIM ini biasanya berbentuk seperti laporan periodik dan laporan khusus. Tapi di semester 3 saya tidak mendapatkan materi mengenai sistem informasi manajemen ataupun jenis-jenis dari sistem informasi. Next, kita akan membahas piramid sistem informasi akuntansi. Di video kita dijelaskan mengenai manajemen piramid. Nah, manajemen piramid ini itu dikerucutnya itu sebuah wewenang untuk merencanakan sebuah strategi. Lalu di tengah-tengah antara kerucut dan juga paling dasar adalah sebuah pengawasan. Pengawasan entah itu pengawasan dari perencanaan strategi maupun dari prosesnya. Lalu yang paling bawah adalah proses sebuah transaksi di sebuah perusahaan. Ketika saya tidak mendapatkan manajemen piramid, tetapi saya mendapatkan job piramid atau piramid jabatan. Baik, selanjutnya adalah pembahasan video kedua, yaitu mengenai sistem informasi akuntansi. Yang pertama adalah mengenai pengertian sistem informasi akuntansi. Nah, sistem informasi akuntansi sendiri adalah suatu sistem yang mengolah keuangan dari sebuah perusahaan yang memiliki manfaat untuk membantu mengetahui hutang, penjualan, aktiva, laba rugi, dan juga arus kas pada sebuah perusahaan. Selanjutnya adalah fungsi sistem informasi akuntansi. Yang pertama adalah mengumpulkan dan menyimpan sebuah data yang efisien dan juga efektif untuk sebuah perusahaan. Yang kedua adalah sistem informasi akuntansi harus memiliki fungsi untuk memberikan sebuah informasi yang nantinya akan digunakan untuk pengambilan sebuah keputusan pada sebuah perusahaan. Lalu yang ketiga adalah pengendalian internal. Next slide. Masih di pembahasan video kedua dengan sebuah baru, yaitu subsistem dasar SIA yang terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah siklus pendapatan, di mana dimaksud adalah kegiatan penjualan dan penerimaan sebuah kas tunai yang biasanya itu berbentuk uang. Nah, lalu yang kedua adalah siklus pengeluaran. Nah, ini kebalikannya dari sebuah pendapatan. Kalau pengeluaran ini berarti adalah kegiatan pembelian dan pengeluaran atau pembayaran secara tunai. Lalu yang ketiga adalah siklus penggajian dan kontrak. Lalu selanjutnya adalah siklus produksi. Yang kelima adalah siklus keuangan, di mana sebuah kegiatan yang memang biasanya dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk mencari investor dana untuk perusahaannya dan juga untuk mencari pembayaran dari kreditor. Lalu selanjutnya adalah subbab baru, yaitu siklus pemrosesan data yang dimana terdiri dari 4. Yang pertama adalah input data, simpan data, lalu proses data, dan terakhir adalah output informasi. Jadi pada pembahasan video kedua ini saya mendapatkan semua materi di video kedua ini. Review dari video pertama dan juga review kedua telah saya sampaikan, dan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya.
Terima kasih atas kesempatannya. Sebelum melanjutkan materi selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jessica Pingan Stefani, absen 22. Di sini saya akan mereview materi tentang dokumen sumber pendapatan dari siklus akuntansi. Yang pertama yaitu ada pesanan penjualan. Pesanan penjualan ini berfungsi untuk menerima pesanan dari pelanggan. Yang kedua ada tanda pengiriman. Tanda pengiriman ini adalah dokumen dari pesanan pelanggan. Yang ketiga ada daftar pembayaran, yaitu berfungsi untuk menerima uang tunai dengan catatan-catatan pembayaran. Yang ketiga yaitu slip penyimpanan. Slip penyimpanan ini berfungsi untuk menyimpan tanda terima dari uang tunai tersebut. Yang kelima ada daftar permintaan barang, yaitu untuk mencatat permintaan atas barang. Yang keenam ada pesanan pembelian, yaitu berfungsi untuk mencatat pesanan atas barang. Yang selanjutnya yaitu ada laporan penerimaan, berfungsi untuk mencatat laporan penerimaan atas barang. Dan yang terakhir ada memo kredit dan cek. Next. Selanjutnya yaitu ada siklus sumber daya manusia. Siklus sumber daya manusia ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada formulir pajak. Formulir pajak ini berfungsi untuk mencatat iuran pegawai. Yang kedua ada kartu jam kerja. Kartu jam kerja ini berfungsi untuk mencatat jam kerja pegawai. Dan yang terakhir ada catatan waktu kerja. Catatan waktu kerja ini hampir sama kartu jam kerja. Bedanya kalau catatan waktu kerja ini berfungsi untuk mencatat waktu jam kerja pegawai yang dihabiskan untuk pekerjaan tertentu. Selanjutnya yaitu ada buku besar dan pelaporan di dalam voucher jurnal. Ini berfungsi untuk mencatat transaksi. Setelah transaksi itu dicatat, lalu transaksi-transaksi tersebut diposting ke dalam buku besar. Next. Oke, selanjutnya yaitu ada siklus pemrosesan data. Siklus pemrosesan data ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu proses batch, adalah proses pembaruan secara periodik atas data yang disimpan tentang sumber daya pelaku yang terlibat. Dan yang kedua ada proses online atau real time. Proses ini adalah proses pembaruan yang dilakukan secara langsung setelah terjadinya transaksi. Oke, next. Selanjutnya yaitu ada penyimpanan data. Entitas adalah sesuatu yang disimpan informasinya. Setiap entitas memiliki karakteristik khusus yang harus disimpan. Jadi di dalam proses penyimpanan data, sebelum kita merancang database, kita harus merancang entitasnya terlebih dahulu. Oke, next. Selanjutnya yaitu ada pencatatan data transaksi dalam jurnal. Pencatatan data transaksi dalam jurnal ini dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu ada transaksi ditangkap dalam dokumen. Selanjutnya yaitu mencatat data ke dalam jurnal. Setelah mencatat data ke dalam jurnal, jurnal itu akan dibuat untuk tiap transaksi yang menunjukkan rekening dan jumlah debit ataupun kreditnya. Selanjutnya yaitu pencatatan ke dalam jurnal umum yang dilakukan apabila transaksi jarang terjadi atau tidak sah atau tidak rutin juga. Dan selanjutnya yaitu ada proses pencatatan ke jurnal khusus yang dilakukan apabila jumlah transaksi besar atau terjadinya transaksi secara berulang-ulang. Next. Dan yang terakhir ada pencatatan data transaksi dalam jurnal. Pencatatan data transaksi dalam jurnal yaitu ada 4. Yang pertama ada penjualan kredit. Yang kedua ada penerimaan kas. Penerimaan kas ini kita dapat dari penjualan kredit yang telah kita jual. Yang selanjutnya ada pembelian kredit. Dan selanjutnya ada pengeluaran kas. Pengeluaran kas ini terjadi apabila kita mengeluarkan kas untuk pembelian. Selanjutnya yaitu saya akan mereview materi tentang dokumentasi sistem informasi akuntansi. Yang pertama yaitu ada bentuk dokumentasi. Bentuk dokumentasi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada narasi atau uraian tertulis. Yang kedua ada diagram. Yang ketiga ada bagan alir. Dan yang keempat ada media tertulis lainnya yang berfungsi untuk mendeskripsikan perangkat sistem dan cara kerja sistem. Next.
Selanjutnya yaitu ada diagram arus data. Diagram arus data atau data flow diagram adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan arus kas data sistem informasi akuntansi. Untuk membuat data flow ini digunakan 4 simbol dasar. Yang pertama ada asal data dan tujuan data. Yang kedua ada arus data proses. Yang ketiga ada proses transformasi. Dan yang keempat ada penyimpanan data. Oke, next. Berikut adalah simbol DFD. Simbol-simbol DFD ini ada asal data dan tujuan data ini dilambangkan dengan simbol persegi, dan transformasi atau pengolahan data ini dilambangkan dengan simbol lingkaran. Arus data ini dilambangkan dengan anak panah, dan yang terakhir ada penyimpanan data digambarkan dengan garis sejajar yang di tengahnya biasanya ada tulisan atau tulisan penyimpanan untuk data. Oke, next. Oke, ini adalah contoh diagram dari arus data. Yang pertama ini alurnya dimulai dari pelanggan A. Pelanggan A ini melakukan proses pembayaran dengan data yang berjalan, yaitu pembayaran pelanggan. Setelah itu diproses pembayaran menghasilkan data setoran, lalu setorannya itu akan masuk ke entitas bank. Setelah setoran itu masuk ke entitas bank, data pelanggan dari proses pembayaran ini masuk ke update piutang. Setelah itu, data dari update piutang ini disimpan di data storage piutang dagang. Lalu, dari update piutang ini tadi menghasilkan data informasi piutang yang diserahkan ke entitas manajer. Oke. Next. Selanjutnya yaitu ada diagram konteks. Diagram konteks ini adalah DFD dalam bentuk yang masih sangat umum dan biasanya belum menggambarkan arus data secara detail. Oke, next. Selanjutnya yaitu ada contoh diagram konteks. Di sini ada diagram konteks sistem penggajian. Sistem penggajian pengolahan gaji atau upah ini meliputi 4 entitas. Yang pertama ada entitas bank, entitas manajemen, entitas employee, dan entitas government. 4 entitas ini terlibat dalam sistem pengolahan penggajian, dan inilah yang biasanya disebut dengan konteks diagram. Di sini sistem pengolahan penggajian ini melaporkan gaji ke manajemen, lalu cek gaji ini ke bank, dan slip gaji ini ke employee. Biasanya itu bank membayarkan gaji melalui data dari manajemen, sehingga uang diterima di pegawai dan pembayaran pajak ke government. Oke, bisa di next. Dan yang terakhir itu ada data dictionary. Data dictionary ini adalah deskripsi tentang seluruh elemen data, penyimpanan data, arus data, dokumen data, termasuk item fisik data di dalam sistem informasi akuntansi. Oke, jadi materi-materi yang saya review tadi itu sudah saya dapatkan di semester sebelumnya, yaitu di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Dari pembahasan materi tentang dokumen sumber pendapatan dari siklus akuntansi, siklus pemrosesan data, penyimpanan data, pencatatan transaksi ke dalam jurnal, dan yang terakhir ada jenis-jenis diagram data. Sekian review yang dapat saya sampaikan. Untuk review-review materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nanda Selvi Ananta, nomor absen 18. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang flowchart. Yang pertama, definisi flowchart. Flowchart adalah bagan alir yang digunakan untuk menjelaskan prosedur secara jelas dan ringkas. Dibuat menggunakan simbol-simbol standar yang mirip dalam data flow diagram atau DFD. Jenis-jenis flowchart ada 5, yaitu yang pertama, flowchart dokumen digunakan untuk menggambarkan arus dokumen dan informasi dalam organisasi. Yang kedua yaitu flowchart sistem digunakan untuk menggambarkan hubungan antara input, proses, dan output. Yang ketiga yaitu flowchart program digunakan untuk menggambarkan urutan kerja program komputer.
Yang keempat yaitu flowchart skematik digunakan sebagai komunikasi antara seorang analis dengan seorang yang tidak familiar dengan flowchart konvensional. Di materi sebelumnya kami belum pernah mempelajari mengenai apa itu flowchart skematik. Jadi diharapkan di semester ini kami bisa lebih mempelajari mengenai flowchart skematik. Yang terakhir yaitu flowchart proses digunakan untuk memberi gambaran jalannya sebuah program dari proses satu ke proses yang lainnya. Untuk membuat flowchart sendiri, saya merekomendasikan aplikasi WebDry.io karena di web tersebut kita bisa mendapatkan semua simbol yang kita inginkan untuk membuat flowchart. Next, berikutnya yaitu perbedaan DFD dan flowchart. Yang pertama, DFD mendeskripsikan arus data, sedangkan flowchart mendeskripsikan arus dokumen. Yang kedua yaitu DFD digunakan untuk merancang suatu sistem, sedangkan flowchart digunakan untuk merancang sebuah dokumen. Berikutnya yaitu bahkan alir dokumen. Bahkan alir dokumen menggambarkan arus dokumen dan informasi sesuai tanggung jawab transaksi, menunjukkan arus data dari awal hingga akhir, dan bagaimana dokumen digunakan dalam kontrol internal. Next, berikutnya yaitu simbol-simbol flowchart. Yang pertama ada simbol input, menunjukkan input data secara manual dan komputerisasi. Untuk simbol yang belum pernah kami ketahui yaitu pada simbol pengontrolan manual. Di semester sebelumnya kami belum pernah melihat simbol tersebut. Diharapkan di semester ini yang sedang kami pelajari, kami bisa mengetahui lebih banyak tentang simbol-simbol pada flowchart. Berikutnya yaitu simbol proses, menunjukkan proses apa saja yang dilakukan baik secara manual maupun komputerisasi. Berikutnya yang ketiga yaitu simbol penyimpanan, menunjukkan tempat penyimpanan data. Ada database, file atau dokumen, magnetic tape, magnetic disk, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu simbol arus dokumen, menunjukkan arus dokumen. Ada yang berbentuk seperti garis panah, arus ganda, komunikasi, dan garis putus-putus. Next, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai flowchart system. Flowchart system adalah bagan alir yang menunjukkan apa saja yang dilakukan dalam sistem secara keseluruhan dan menjelaskan urutan dari prosedur-prosedur yang ada dalam sistem. Yang terakhir yaitu mengenai fungsi dari flowchart. Yang pertama digunakan untuk menggambarkan tahapan penyelesaian masalah. Yang kedua yaitu menyajikan informasi secara sederhana, terurai, rapi, dan jelas. Yang terakhir menggunakan simbol-simbol standar untuk representasi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vika Syarif Syahira, nomor absen 10. Di sini saya akan mereview video ke-7 dan 8. Langsung saja ke materinya. Di sini ada alur transaksi perusahaan manufaktur bagian penjualan. Yang pertama adalah customer memesan produk, yaitu sales order. Nah, sales order ini berisi tentang apa saja yang dipesan, barang yang dipesan oleh customer. Sales order ini juga diberikan kepada customer. Dari sales order ini muncullah billing atau tagihan yang berisi tentang jumlah yang harus dibayarkan customer atas barang yang dibeli. Dari billing ini juga diberikan ke customer. Dari billing ini menghasilkan account receivable atau akun piutang. Akun piutang ini juga diberikan kepada customer. Sales order diberikan juga kepada pihak gudang untuk pihak gudang mengetahui apa saja yang dipesan oleh customer dan mengetahui apakah stok barang di gudang ada atau tidak. Sales order juga diberikan kepada pihak production untuk pihak production memproduksi barang apabila di bagian gudang stoknya tidak ada. Sales order juga diberikan kepada production schedule untuk menjadwalkan produksi. Di sini penjadwalan produksi harus dilakukan sebelum tanggal di mana produk harus dikirim kepada customer. Oke, next slide. Apabila produk sudah ada dan
ada di gudang, sudah diproduksi dan ada di gudang, pihak gudang akan melakukan pengiriman barang kepada customer, yaitu shipping. Dari shipping ini akan muncul billing atau tagihan. Oke, next slide. Selanjutnya adalah pembelian, purchasing, yaitu purchasing pembelian ini dilakukan oleh vendor. Vendor akan melakukan pembelian dan akan memunculkan account payable atau account utang. Apabila barang sudah ada penerimaan, maka penerimaan akan dikirim kepada pihak gudang. Oke, next slide. Selanjutnya, dari account payable tadi, account utang tadi akan diproses ke dalam accounting, bagian accounting. Selain account payable atau utang, ada juga payroll pembayaran seperti employee atau gaji karyawan produksi yang akan diproses juga di accounting. Selain itu, ada juga account receivable atau account piutang yang timbul dari customer akan juga diproses di accounting. Hasil dari accounting ini akan menghasilkan laporan laba rugi dari perusahaan. Perusahaan ini memperoleh laba atau rugi. Oke, next slide. Selanjutnya adalah komponen dasar sistem pemrosesan bisnis. Di sini ada 3, yaitu masukan atau input, yang kedua ada pemrosesan, yang ketiga ada keluaran. Masukan di sini ada pesanan konsumen, slip penjualan, faktur, pesanan pembelian, dan kartu absen dari karyawan. Yang kedua ada pemrosesan. Pemrosesan di sini ada jurnal. Jurnal ini digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan. Yang kedua ada register. Register adalah digunakan untuk mencatat data lain yang tidak terkait langsung dengan akuntansi perusahaan. Yang ketiga ada jurnal khusus. Jurnal khusus ini digunakan untuk mencatat transaksi yang berulang dan rutin. Jurnal khusus ini ada beberapa jenis, yaitu ada jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum. Selanjutnya ada ledger. Ledger ini adalah ringkasan transaksi dari akuntansi perusahaan. Yang terakhir ada berkas. Berkas ini adalah kumpulan beberapa data. Contohnya itu adalah kumpulan dari file transaksi. Yang terakhir keluaran atau output. Output di sini ada 4, yaitu neraca saldo. Yang kedua adalah laporan keuangan. Laporan keuangan ini adalah untuk mengetahui bagaimana sih posisi keuangan dari perusahaan. Yang ketiga ada laporan operasional, yaitu laporan terkait dengan operasional sehari-hari dari perusahaan. Yang keempat ada catatan pembayaran. Catatan pembayaran ini contohnya seperti cek. Oke, next slide. Selanjutnya review video ke-8, yaitu tentang keamanan sistem informasi. Definisi daripada keamanan sistem informasi ini adalah subsistem yang mengendalikan resiko-resiko yang berhubungan dengan sistem informasi berbasis komputer. Keamanan sistem informasi ini ada unsur dasarnya, yaitu ada perangkat keras, database, prosedur, dan laporan. Selanjutnya ada siklus hidup sistem. Di sini ada 4, yaitu analisis sistem. Analisis sistem ini adalah analisis kerentanan sistem yang berhubungan dengan hambatan yang mungkin akan timbul. Yang kedua ada perancangan sistem. Perancangan sistem ini adalah rancangan untuk mengukur keamanan dan kontingensi untuk mengatasi kerugian. Contohnya itu apabila di perusahaan terjadi kebakaran dan file-file dokumen penting terbakar. Nah, gimana rancangan agar perusahaan tidak mendapatkan kerugian yang terlalu besar dari kejadian dokumen terbakar tadi. Rancangannya adalah contohnya seperti pembackupan data agar walaupun dokumen fisiknya sudah terbakar, kita masih tetap memiliki backup data dari dokumen tersebut. Yang ketiga ada implementasi sistem. Implementasi adalah implementasi dari perancangan sebelumnya. Yang terakhir adalah operasi, evaluasi, dan pengendalian. Operasi, evaluasi, pengendalian ini adalah
apakah implementasi sistem sudah sesuai dengan perancangan sistem sebelumnya, dan apakah sistem keamanan ini sudah efisien dan efektif. Oke, next slide. Yang terakhir ada analisa kerentanan dan ancaman sistem. Di sini ada dua, yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif ini adalah kemungkinan kerugian dihitung sesuai hasil biaya kerugian perorangan dikali dengan kemungkinan yang akan muncul atau akan timbul. Terdapat kesulitan dari penggunaan pendekatan kuantitatif ini, yaitu sulitnya identifikasi daripada untuk identifikasi biaya relevan dan menaksir berapa sih kerugian di masa yang akan datang. Yang kedua ada pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini adalah dengan mengurutkan kerentanan dan ancaman sistem serta menyusun secara subjektif menurut kemungkinan-kemungkinan dari kerugian perusahaan. Sekian review dari video ke-7 dan 8. Dari video materi 7 dan 8 ini ada satu materi yang belum saya dapatkan di semester sebelumnya, yaitu tentang analisa kerentanan dan ancaman dari sistem. Sekian, untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Ica Niesa. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Ica Niesa Nurul Sakinah, absen 14. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang video 9 dan video 10. Video 9 yaitu aplikasi siklus pendapatan, yaitu penjualan dan penerimaan tunai. Pada video 9 ini menjelaskan tentang penyajian manajemen proses bisnis pesanan, pelanggan, dan manajemen pelanggan. Nah, yang pertama membahas tentang menguraikan proses bisnis pesanan pelanggan, yaitu bagaimana alur proses bisnis pesanan pelanggan ini. Manajemen proses bisnis pesanan pelanggan meliputi aktivitas-aktivitas berikut. Yang pertama ada pemeriksaan, yang kedua ada pembukaan kontrak, yang ketiga ada pencatatan pesanan, yang keempat ada pengiriman, yang kelima ada penagihan. Next. Lalu perencanaan sumber daya perusahaan. ERPS adalah sistem informasi yang mampu menyimpan dan memproses informasi yang sangat banyak yang berhubungan dengan manajemen proses bisnis pesanan pelanggan. ERPS ini adalah aplikasinya. Lalu SAP R3 atau System Application on Product, yaitu aplikasi ERP yang dibuat untuk menyimpan dan memproses data yang berhubungan dengan manajemen proses bisnis pesanan pelanggan. Next. Lalu ada file master pelanggan, yaitu berisi semua informasi yang berhubungan dengan pelanggan. Di sini ada file master, file transaksi, file laporan. Jadi ada 3 kelompok file. Nah, catatan pelanggan ini harus sudah siap sebelum proses ada perjalanan. SAP R3 memerlukan 4 jenis rekaman induk master. Yang pertama ada catatan penjualan ke pelanggan, yang kedua ada catatan pengiriman ke pelanggan, yang ketiga ada catatan penagihan ke pelanggan, yang keempat ada catatan pembayaran dari pelanggan. Di mana ketika suatu catatan master penjualan ke pelanggan yang baru dibuat, 3 rekaman induk yang lain secara otomatis dibuat dengan informasi yang sama. Rekaman induk pelanggan harus unit atau tidak ada data kembar. Jadi kalau ada pelanggan yang sama atau barang yang dibeli sama, maka nomor transaksi yang menjadi pembedanya. Lalu sebelum dibuat rekaman induk di SAP R3, harus dipastikan bahwa suatu penjualan ke pelanggan sudah disetujui. Selanjutnya ada data file. Rekaman induk pelanggan yang dibuat memasukkan informasi ke dalam R3. Informasi dari pelanggan kayak namanya siapa, alamatnya siapa, dari perusahaan mana, terus telepon kantornya berapa, alamat rumahnya, atau dan lain-lain. Nah, R3 dapat memandu proses pemasukan data dengan menampilkan daftar pelanggan di layar monitor. Setiap layar harus mengumpulkan setiap kategori data. Nah, isi layar correct customer, yaitu yang pertama ada initial screen, yang kedua ada customer address, yang ketiga ada control data, yang keempat ada marketing, lalu payment transaction, lalu unloading point,
forex trade, contract person, account management, payment transaction, lalu ada correspondence, insecure, sales, shipping, billing, text, output screen, yang terakhir ada pattern function. Lalu yang terakhir ada standard order processing SAP R3, yaitu di mana standard order processing ini mengurangi proses bisnis pesanan pelanggan, di mana pesanan pelanggan diisi inventory barang jadi. Nah, sebelum order penjualan dibuat, file master harus disiapkan dahulu atau isinya pelanggan. Next. Nah, ini video 10, yaitu menggambarkan pengendalian untuk mengelola pesanan pelanggan. Yang pertama, pengendalian siklus akuntansi, di mana dalam siklus transaksi didasarkan pada suatu pemisahan fungsi-fungsi di dalam suatu proses bisnis. Lalu fungsi yang terkait itu ada pemasukan data order, kredit, lalu ada persediaan barang jadi, pengiriman, penagihan, piutang dagang, lalu yang terakhir ada buku besar. Next. Yang pertama ada pemasukan data, di mana yang pertama ada order pelanggan, lalu memasukkan order, turun membuat order, lalu masuk database dan master price list, lalu selanjutnya masuk order penjualan, di mana master price list ini adalah dibuat untuk menentukan harga produk yang kita jual. Lalu order database, yaitu digunakan menyimpan data-data pesanan dari para pelanggan. Next. Lalu yang kedua ada kredit. Dari ambil order baru, masuk order penjualan, lalu diproses untuk persetujuan kredit, lalu proses kredit, lalu masuk ke database, lalu masuk ke data file kredit, lalu setelah itu baru order penjualan disetujui. Next. Lalu ini flowchart persediaan barang jadi. Yang pertama adalah siapkan packing list, lalu menghasilkan dokumen packing list, lalu diproses menjadi packing order. Setelah itu proses pengiriman, lalu disimpan dari pengiriman, lalu setelah itu dari proses pengiriman penghasilan dokumen packing list bersama barang. Setelah itu masuk proses ke pengiriman. Next. Yang keempat ada pengiriman, yang berawal dari barang jadi, lalu di packing bersama barang, lalu ada proses pencocokan order, di mana proses pencocokan order ini diambil data database pesanan, lalu menghasilkan dokumen packing list. Di sini ada proses pencocokan, lalu ada proses pengiriman, lalu selanjutnya ada proses pengiriman penghasilan packing list bersama barang atau surat muat atau dikirim ke pelanggan. Next. Yang kelima ada penagihan, di mana bermula dari daftar penagihan itu menyiapkan faktur, lalu proses pembuatan faktur, lalu jadi dokumen faktur dan masuk ke pelanggan. Proses faktur masuk ke database pelanggan, lalu siapkan jurnal entry, lalu menghasilkan jurnal voucher dan masuk ke buku besar. Next. Piutang dagang. Dari bawah itu ada dari database pelanggan, lalu kita masuk ke siapkan daftar posting, lalu menghasilkan daftar faktur di posting. Setelah itu kita mengecek postingnya, lalu posting faktur, lalu masuk ke data buku besar, total pengendalian, baru masuk ke buku besar. Next. Yang terakhir ada buku besar, di mana dari piutang dagang yang telah dicatat tadi menghasilkan dokumen total pengendalian dari penagih, lalu menghasilkan voucher jurnal. Setelah itu dua-duanya ada proses perbandingan posting setelah semuanya match, masuk ke buku besar, dan di sini masuk ke database buku besar. Sekian sedikit penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan pada video 9 saya belum terlalu menguasai, dikarenakan pada semester kemarin saya tidak mendapatkan materi tersebut. Terima kasih. Baik, sekian dari video kelompok kami mengenai review materi Sistem Informasi Akuntansi semester lalu. Saya selaku moderator kelompok 3 mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah Ibu Anissa luangkan, dan mohon maaf apabila terdapat perkataan atau kurangnya review dari video presentasi kami. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.